Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini vlog pertama gue ya. Gue bikin vlog ini karena gue udah beli action cam yang mana akan gue pakai untuk sebenarnya untuk project review motor dan nanti mungkin review mobil sih. Ini sekalian tes footage aja apa yang bisa gue lakukan dengan kamera ini. Sekalian bikin vlog aja sih. Jadi ceritanya hari ini gue itu lagi bawa mobil dalam perjalanan untuk ngeklaim. Jadi mobil gue ini DFSK Glory 560. Gue udah pakai semenjak November 2019. Jadi umur mobil itu kurang lebih 1 tahun 6 bulan. Kilometernya pun masih sekitar 10.000 lebih dikit. Jadi ini gara-gara pandemi bisa dibilang mobilnya itu hampir nggak pernah dipakai. Pakainya itu cuma sesekali aja belanja keperluan Sabtu Minggu, itu pun nggak tiap minggu ya. Kesualaian mungkin antara 2 minggu sekali atau sebulan sekali, sama dipakai ke keluar kota. Cuman ya gitu, kemarin itu saya kaget juga sih, habis macet-macetan sekitar 1,5 jam, tiba-tiba indikator temperatur mesinnya itu nyala. Dan saya perhatiin sebelum lampu indikator nyala itu yang terjadi adalah AC-nya itu tiba-tiba panas, jadi cuma keluar angin doang. Habis itu setelah keluar angin doang, terus nggak lama lampu indikator mesinnya itu nyala kedap-kedip. Awalnya saya nggak ngeh itu lampu apa ya, karena saya seumur-umur belum pernah ngalamin namanya overheat mesin. Baru kali ini saya perhatiin ternyata garisnya itu udah hampir mentok di H merah ini waktu itu. Kaget saya, habis itu saya langsung minggirkan mobil dan ternyata ketika panas itu kipas mesinnya itu mati, kipas radiatornya. Itu yang pertama kali terjadi. Saya agak terlalu lama ya, jadinya waktu itu sampai air radiator itu muncrat. Jadi gara-gara muncrat karena air radiatornya mendidih, jadi sekarang air radiatornya agak berkurang. Kemudian yang kemarin kejadian lagi itu saya kurang lebih sebenarnya nggak separah auto awal ya, kondisi lalu lintasnya itu. Saya cuma kayak macet-macet, bukan macet lah, kayak nungguin ngantri mau belok aja sih, ngantri belok tapi agak rame, jadinya ya itu bisa dibilang macet lah. Mana itu baru sebentar aja tiba-tiba udah gitu suhu mesin langsung naik drastis. Dan gejalanya sama, gejalanya yaitu ketika di atas tengah sedikit naik 1 bar dari normal, dia AC langsung mati. Dan ketika dia sudah mau menyentuh ke garis merah, dia langsung kedap-kedip lampunya. Dan itu di kedap-kedip itu saya langsung nepikan mobil, langsung saya matikan mobil, saya istirahatkan. Ya sebelum saya matikan mesin mobilnya, saya cek dulu, saya langsung buka kap mesin dan ternyata memang benar kipas radiatornya mati. Jadi ini kejadiannya sudah bisa dibilang 2-3 kali dan terjadi terus-menerus. Jadi ini saya udah yakin kalau ini kipas radiatornya failure. Maka ini sekarang saya dalam perjalanan ke dealer DFSK terdekat dari rumah saya untuk mengklaim. Ceritanya mau ke DFSK Cimanggis sih, karena sebenarnya kalau dari jarak yang paling dekat itu Pondok Indah ya. Cuman kalau lihat dari trafficnya itu, waduh, bisa-bisa saya overheat lagi kalau saya maksain ke DFSK Pondok Indah. Jadi saya ya udah Cimanggis aja. Meskipun sebenarnya ada agak lucu sih. Katanya sih Cimanggis ini dealernya mau convert jadi dealer Hyundai, entah per kapan. Cuman kalau nggak salah kemarin ada teman satu komunitas yang sudah bilang dapat info dari service advisornya di FSK kalau memang mau ganti jadi Hyundai. Tapi kita lihatlah apakah kita bisa mengklaim di dealer di FSK Cimanggis. Alhamdulillah nih kayak kita udah sampai. Karena aduh ini angkotnya mahal nih. Kita udah sampai nih di FSK. Kita masuk sini kok. Udah sampai di FSK. FSK Cimanggis. Pak, mau servis masih bisa? Servis masih ya? Oke, kita mau servis. Udah hilang semua pelang-pelang. Beneran kayaknya benar-benar mau ganti merek. Oke, sekarang kita bisa klaim nggak ya? Let's see lah ya. Itu. Kotak kuning ya? Ya, Oke. saya panggilkan. Oke, makasih Pak. Iya. Oke, Bapak. Ya, kiri dulu. Oke, meja-mejanya udah dibongkar semua coy. Nggak yakin sih sebenarnya. Ya let's see lah ya. Oke guys, di sini udah banyak mobil-mobil Hyundai. Nah ini masih ada mobil DFSK sih. Ini Alto, ada Hyundai Santa Fe. Ya mudah-mudahan aja bisa sih desain hari ini juga, karena gue gak pengen mobil yang nginep. Ini Hyundai Santa Fe yang terbaru nih, udah Festive 2021, grillnya keren banget. Udah bisa
bisa masuk ke dalam sih, soalnya benar-benar interiornya lagi dirombak, benar-benar direnovasi habis-habisan. Oke guys, update-nya adalah ternyata karena dikarenakan dealer Cimanggis ini sudah memang mereka nggak lanjut jadi dealer di FSK, mereka jadi Hyundai. Akhirnya mereka bilang mereka nggak bisa ngerjainnya. Alasannya bukan karena mereka nggak bisa ngerjain, tapi karena mereka itu sudah nggak bisa beli lagi spare partnya, spare part kipas radiatornya. Jadi sekarang satu-satunya pilihan itu adalah ya gue ke Pondok Indah. Kalau lihat Google Maps sih perjalanannya sekitar 1 jam kurang 60 menit ya, 60 menitan. Ya mudah-mudahan aja sih bisa sampai dengan selamat. Ya doakan saya guys. Jalannya agak merayap sih. Ya mudah-mudahan lancar aja sih, mudah-mudahan. This is truly a good lesson for me, karena gue itu sebenarnya profil orang yang suka mencoba hal-hal yang baru. Cuman kali ini terpelajaran bahwa kadang-kadang harga murah itu bukan memang murah karena memang murahan, bukan karena murah karena orang gak ada yang mau beli. Some product cheap for a reason. That's the most important lesson for me. Kayak mobil Jepang itu memang bisa dibilang harganya overpriced, cuman mereka kan reliable ya. Dan kalaupun ada apa-apa, mereka itu garansinya itu nggak ribet. Pengalaman dulu pakai Nissan itu bahkan ya, padahal sebenarnya itu gua nggak ada keluhan waktu servis rutin aja, servis 10.000, servis 20.000. Tapi begitu selesai servis itu sales advisornya bilang kayak gini, Pak, jadi ternyata setelah kita periksa ini loh Pak, ada yang ini kurang bagus, udah partnya udah mau jelek. Ini masih garansi Pak, tapi Bapak tenang aja karena ini sudah langsung kita ganti, sudah semuanya udah beres pokoknya. Jadi saya sampaikan ke Bapak itu sebenarnya cuma buat info aja kalau semuanya sudah tertangani, semua sudah diganti lengkap. Dan bahkan waktu itu gua pakai Nissan apa ya? Waktu itu gua pakai Nissan March. Waktu itu sambungan bannya itu kayak laharnya atau apanya, lupa ya istilahnya apa ya. Ball jointnya itu rusak. Karena waktu itu ya salah gue sendiri sih sebenarnya. Waktu itu lagi jalan agak kenceng, nggak lihat ada lubang, gue hajar terus. Awal gue hajar itu ya nggak ada masalah apa-apa sih. Cuman beberapa minggu kemudian, sebulan kemudian tuh baru mulai bunyi-bunyi, tok, apalagi pas belok gitu. Jadi itu sebenarnya yang rusak itu cuma ball joint di sebelah kanan atau kiri, lupa saya. Kayaknya sebelah kanan doang. Cuma kata salesnya ya kita garansi ini masih masuk garansi kita. Masih kalau itu kan karena masih di bawah 3 tahun ya. Kalau rata mobil kan di bawah 3 tahun itu garansinya full. Semua part, semua apapun itu diganti kalau ada masalah. Nah, dia bilang ya ini rusak sebelah kanan aja Pak. Cuman kita ganti dua-duanya karena takutnya itu sebelah kirinya itu sudah mau rusak juga. Bahkan sampai segitunya loh. Yang bisa dibilang partnya itu belum terlalu jelek aja, masih bisa dipakai, nggak ada masalah, nggak ada bunyi-bunyi toh. Mereka tuh bersedia gitu loh untuk ganti semuanya langsung plug gitu. No question asked gitu. Padahal sebenarnya setengah salah gua juga sih. Cuman ya itulah bedanya kita kalau beli barang yang berkualitas. Cuman emang agak disayangkan ya. Nissan itu terakhir kayak nggak niat jualan kayak dari tahun 2000 berapa tuh. Produknya itu cuma itu aja. Kayak Grand Livina itu bisa dibilang sampai akhir hayatnya pun nggak ada major facelift atau nggak ada benar-benar brand new product. Yang akhirnya Nissan ngambil Nissan Livina yang based on expander, yang mana gue nggak ngerti juga kenapa flop ya. Kayaknya orang mungkin sudah jerah kali ya pakai Nissan ya, mungkin nggak ngerti juga. Padahal sebenarnya Nissan Livina itu base produknya itu expander, itu kan expander laku keras. Tapi entah kenapa Nissan Livina sendiri nggak laku. Padahal kalau dari sisi desain, dari sisi bentuk, kalau gue pribadi gue lebih suka Nissan Livina. Well, mungkin itu aja. Skip dulu, nanti sampai perjalanan kalau ada apa-apa kan gue lanjutin videonya. Oke guys, kita macet-macetan nih, dan seperti yang gue duga bahwa suhu mesinnya mulai merangkak naik. Nah ini langsung gue matiin aja AC-nya karena gue takutnya parah sih jatuh. Lihat aja naik terus. Ini gue yakin kipasnya mati sih. Ini gue harus menepi nih kayaknya. Kalau enggak bisa makin parah. Gue mau ke sel dulu. Untungnya depan ada pom bensin sih. Oh yeah. Semoga aja gue bisa sampai dengan selamat ya. Ini mau gue pancing nih. Soalnya biasanya kalau gue matiin terus gue dipin lagi, dia kipasnya mau nyala. Tapi gue harus berhenti kayak sekitar 5 menitan. Ya begitulah. Oke. Ini gue paksain lagi jalan ya dengan AC mati, dan lihat nih dia suhunya langsung naik drastis. Tek tuh, lihat tuh, kelihatan kan? Jelas ya.
Ini sih kipasnya udah mati nih, udah jelas banget nih kipasnya mati. Bukan sekedar bukan sekedar apa namanya, bukan sekedar kipasnya pelan. Kita cek sekalian, kita buka aja ya bagasi mesinnya biar bisa jadi bukti nih. Tuh kipasnya mati, kelihatan kan? Jadi gue periksa dulu mungkin 15 menit biar mobilnya nggak overheat ya. Oke. See you in 15 minutes. Melelahkan sekali mobil kalau kipasnya terrefill. Oke, update berikutnya setelah berhenti sekitar mungkin 10 menit kali ya. Daripada belum benar-benar dingin sebenarnya mesinnya, cuman kan karena mungkin kipasnya capek ya, lelah dia ingin istirahat, ya udah. Soalnya setelah 10 menit ini dia jalan lagi sih kipasnya tuh. Dia kalau udah setengah itu sebenarnya kipasnya berarti hidup, cuman kan kipasnya lemah nih. Dan juga gue pribadi sih nggak berani hidupin AC jadinya ya. Kalau takutnya kipasnya lelah lagi, ntar gue berhenti lagi. Jadi ya untuk saat ini gue finger cross aja sih, mudah-mudahan gue nggak perlu berhenti lagi dan gue sampai dengan selamat di FSK Pondok Indah. Ini tinggal 1/3 perjalanan, 1/4 perjalanan sebenarnya. Cuman kan depan ini udah mau belok masuk ke jalan Pondok Indah sih. Mudah-mudahan nggak terlalu ramai sih. Kalau lihat di Google Map itu jalannya cukup lancar. Paling agak-agak macet di lampu merahnya aja. Oke, kalau ada apa lagi nanti gue lihat lagi. Oke, kita sudah di jalan Pondok Indah, mungkin jaraknya sekitar beberapa ratus meter lagi ke DFSK, dan untungnya alhamdulillah jalannya lancar banget ya. Jadi dan suhunya pun ya ini udah bisa dibilang dalam kondisi normal, dan untungnya gue sudah bisa ngidupin lagi AC-nya. Paling nggak gue nggak keringetan gobios ya, sampai di tempat paling nggak masih ganteng dan harum semerbak. Nggak tahu juga sih harum semerbak atau enggak, soalnya kan gue ada keringetan badan gue. Oke, harusnya di depan itu kita sudah mau masuk ke FSK ya. Deket banget ini. Oke, kita hidupkan sen. Belok di kiri. Mana sih? Udah lama nggak ke depan Indah, soalnya agak jauh sih. Itu dia, sudah sampai di FSK Pondok Indah. Mari kita masuk. Ya. Servis Pak? Ya, servis. Ini di bawah tangga ya? Ya, oke, terima kasih. Sebenarnya itu kan servis sih, kita mau ngeklaim. Udah lama nggak kesini. Oke, sampai nanti. Oke, jadi update-nya adalah ya katanya proses klaimnya butuh 3 hari. Jadi gue harus pulang sendiri, jalan kaki, naik Gojek atau naik apapun lah. Dari proses klaim, kemudian kalau ada spare langsung diganti. Katanya sih spare dari di stok ya. Itu mobilnya lagi diparkir, mau dicek teknisi. Ya ini sih menurut saya agak konyol ya. Kalau misalnya udah bisa dibilang kan ini known issue ya. Kalau known issue kan harusnya proses klaim ya kok berbelit-belit sekali. Ya agak kecewa sih sebenarnya. Terus jadi kesannya kalau namanya garansi ya ribet aja sih menurutnya. Soalnya namanya kendaraan mobil itu kan sebenarnya adalah barang penting ya. Kita tuh butuh mobilitas. Kalau sekarang kalau kayak gini contohnya 3 hari aja tercepat. Gue mau kemana-mana terus naik apa? Jadi ini bukan masalah panjangnya garansi atau seberapa banyak di cover sih. Ini masalah proses mengklaim garansinya ini juga harus diperhatiin. Ini mungkin jadi setan juga kalau kita mau beli mobil, bagaimana klaim garansinya itu seberapa lama.
Kalau instan kayak mobil-mobil Jepang, kalau menurut gue sih enak ya. Paling nggak kita kan habis waktu paling cuma sehari. Kalau ini kan gue habis waktu 2 hari untuk datang ke bengkelnya ngurus. Terus gue ada beberapa hari yang dimana gue tidak bisa pakai mobilnya, gue harus pakai cari alternatif lain. Yang ketiga adalah satu hari dimana gue harus mengambil mobilnya. Ya makanya sih yang orang-orang bilang tuh kalau ada uang ada barang itu benar. Oke, mungkin sekian dulu untuk saat ini. See you next in my other video. Ciao. Kita sudah mau sampai rumah juga akhirnya. Jadi perjalanannya cukup panjang tadi dari Pondok Indah. Ceritanya gue itu dari Pondok Indah jalan kaki ke Fatmawati karena mau naik busway yang 1E. Jadi dari jurusan Blok M ke Pondok Labu. Dari situ, dari Pondok Labu gue naik Gojek. Nah, masalahnya tadi pas jalan itu dari Pondok Indah ke Fatmawati kan dilihatin jalan-jalan kecil, gang-gang kecil. Jadi sebenarnya gue gak pernah lewat juga sih. Nah itu salah masuk gitu. Masuk ke komplek TNI AL yang mana di Google Map itu katanya bisa lewat. Ternyata ditutup jalan-jalannya, ditutup semua. Kalau dari pagarnya sih udah digembok-gembok di rantai gitu, dikasih tanaman, kayak sih udah lama banget itu ditutupnya. Mungkin udah lebih dari sebelum corona kali. Cuman ya gak update aja kayak Google Map-nya ya. Akhirnya tadi sempet ditur, mungkin nambah 15 menit kali ya. Terus drama lagi pas waktu tunggu busway-nya udah lewat, jadi gue harus lari ke halte berikutnya. Tapi untungnya sih kekejar juga ya busway-nya. Dan setelah itu sih semuanya lancar. Ke rumah deh. Untungnya belum pas bener jamnya orang berburit sih. Tadi macet sih tapi nggak terlalu macet banget. Oke, sekian vlog hari ini. Vlog berikutnya mungkin kalau saya jalan lagi ngambil mobilnya ya. Oke, thank you udah nonton. Bye.